lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membicarakan soal tanda-tanda kiamat. Kayaknya yang dikatakan dalam kitab ini hampir semuanya sudah terjadi ya. Kemarin tuh yang paling jadi perhatian mestinya bagi kita ini, tanda kiamat itu suami terlalu tunduk sama istri. Kan itu ya. Taat sama istri itu, taat total. Tapi sama ibunya sering nyakiti. Itu tanda kiamat. Bukan dari pendapatannya untuk membahagiakan orang tua, kadang terjadi apa yang ada di genggaman orang tua direbut untuk istrinya. Seperti itu kadang. Seolah-olah makanan anak disuap saja oleh emaknya itu direbut. Gak usah kamu yang makan. Nah, seperti itu yang terjadi menjelang kiamat. Selain itu, sama kawan setia ya, kena satu partai, satu organisasi, satu kantor, satu koleha, itu bukan main kesetiaannya. Tapi sama ayahnya menjauh sama ayah. Nah, itu tanda kiamat. Ayo coba Ustaz. Seperti itu ya, insyaallah. Ada lagi yang menyentuh hati kita. Tanda kiamat itu, orang itu sebenarnya tidak mulia-mulia banget. Dan tidak penting-penting amat untuk negara ini. Dan dia juga tidak terlalu berilmu. Tapi omongannya dianggap omongan kepentingan umum. Ya, itu. Walafik. Nah, entah belajarnya di mana, apa dasar yang menjadi pembicaraannya, tidak. Nggak penting-penting amat omongan dia itu. Tapi itu yang dijadikan sabda untuk umum. Misalnya, yang kita rasakan, presiden diposisikan sebagai tugas partai. Nah, itu omongan benar apa omongan cabana? Tapi itu kadang jadi sabda.
Jadi banyak lagi, selain itu ada lagi omongan-omongan yang sebenarnya tidak berguna. Gitu. Nah, seperti sekarang, Pancasila, NKRI, harga mati. Nah, kalau yang paling benar tuh gimana? NKRI harga mati. Nah, itu sudah benar belum? Barangkali akan menjadi benar kalau ada kelanjutannya. NKRI harga mati. Wajib untuk ditegakkan. Nah, barangkali gitu baru benar. Barangkali, tapi itu pikiran saya aja. Tapi kalau cuma semboyan-semboyan, ternyata katanya terjadi ketua DPRB nggak hafal Pancasila. Ada ya, ada salah satu daerah ketua DPR-nya nggak hafal Pancasila. Baiklah. Di mana tuh? Lumajang. Lumajang. Iya. Itu satu pertanda saja. Jangan-jangan banyak juga yang lainnya tuh ya, yang nggak hafal Pancasila. Belum lagi ngamalinnya. Tapi yang menurut kami itu melanggar Pancasila kalau tidak dikatakan mengkhianati, masih hidup juga di negeri kita ini. Bahkan eksis terus. Ya, seperti kebiasaan orang mengolok-olok orang lain tuh. Yang terakhir nih, seorang ustazah diolok-olok. Ya. Itu orang itu berpancasilais apa tidak? Baik. Kalau menurut Abaji, dia melanggar Pancasila, sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak beradab lah itu. Tidak beradab. Jadi ada dua hal itu yang masih banyak ya. Nah sekarang coba kita teruskan. Wa minha iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Hadis Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Manakala urusan besar diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja saat kehancurannya. Nah, gitu. Nah. Kembali kepada yang tadi ya. Urusan besarnya apa? Berbangsa, bernegara, ini besar. Karena Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena kepengen ada tempat hidup. Ya. Karena kepengen ada tempat untuk melaksanakan risalah hidup. Kalau kita sekarang nak nyebut risalah tuh ada yang risi. Gitu. Padahal sebutan risalah itu yang disenangi oleh Allah. Maka diplesetkan sedikitlah. Falsafah hidup. Pandangan hidup. Rasulullah tuh pergi ke Madinah tuh karena pengen melaksanakan risalah hidup yang diridhoi oleh Allah dalam satu tempat yang aman. Berarti negara itu penting. Hubbul watan minal iman.
Nah, kira-kira negara yang sebesar ini siapa yang paling ahli? Fik, cari Fik. Siapa yang paling ahli? Kalau menurut Abaji ya yang paling ahli itu adalah yang menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk Indonesia ya. Nah, kira-kira yang bakal dicalonkan ke depan ini ngerti nggak dengan Pancasila? Ngerti nggak kira-kira? Atau sekedar membaca doang, ada 5 sila. Tapi apa itu pengertian ketuhanan yang Maha Esa? Apa pengertian kemanusiaan yang adil dan beradab? Apa pengertian persatuan Indonesia itu? Sampai sekarang ini belum ada sekolahan Pancasila. Sarjana Pancasila. Belum ada kan? Ya, Ustaz. Presiden juga yang konsen dengan Pancasila ini, kalau menurut Abaji ini, baru 2 saja. Yang pertama, Soeharto. Wah, Soeharto itu sampai di sekolah-sekolah, di lingkungan masyarakat, mengajarkan tuh Pancasila. Walaupun mungkin dia juga belum dapat melaksanakan secara total, tapi terasa adanya keamanan lebih terjamin dulu tuh. Ya tak? Yang kedua Pak Habibie. Nah, Pak Habibie itu terasa banget. Kalau Pak Habibie lebih saklek lagi itu ya. Sehingga keberkahannya terasa. Coba lah kalau mau jujur, berapa lama Habibie memimpin Indonesia? Kalau nggak salah tuh 500 hari saja. Ya, kurang lebih. Tapi ketika itu bagaimana coba? Dolar dari 18.000 pun turun menjadi 4.000. Ngapa gagah? Apa gagah tuh, Bing? Saat itu kalau kita ada sempat wisata dakwah misalnya ke Vietnam, ke Kamboja, duit kita $1 4.000. Gitu. Ya, di negara-negara itu kan biaya hidup jauh lebih murah dari kita. Lebih murah di sana. Apalagi di mana? Di Somali ya. Kalau di Somalia itu mereka nggak punya apa-apa. Yang dimiliki hanya uang. Uang itu dijual belikan di pasar. Pasar dijual belikan. Pakai gerobak. Pakai gerobak tuh. Ayo Ustaz, sekali-kali kita ke sana ya. Supaya bisa dorong duit dalam gerobak. Sobo tumpuk-tumpuk duit. Nah, dijual. Jadi kalau begitu, duit sama ekonomi itu beda ya. Beda nggak tuh? Bing, duit sama ekonomi beda nggak tuh? Kayaknya beda. Ustaz. Nah, itu nyatanya di Somalia itu duitnya banyak, tapi nggak punya apa-apa. Jadi ekonomi itu mungkin gabungan daripada duit dan komoditi kan. Untuk apa duit itu? Karena nggak bisa dibelanjakan, komoditinya nggak ada. Jadi kalau negara ini betul-betul ditangani oleh ahlinya yang mengerti tentang Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar 45 dilaksanakan kata Pak Soeharto itu dengan utuh dan konsekuen,
Karena itu dikatakannya kesepakatan. Dan ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu disandingkan dengan agama. Jangan. Ada yang mengatakan murtad, kafir. Kalau Pancasila dipandang sebagai akidah. Jangan dikatakan akidah, tetap kita Islam. Cuma itu adalah syariah. Yang gitu. Ya, prinsip-prinsip dalam bernegara. Bukan berarti itu yang menjadi keyakinan kita. Lalu Tuhannya siapa? Nah, jadi maksudnya ini bagaimana kita mencari orang yang memimpin negeri ini yang mengerti dengan itu. Wa minha la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu 'alal qabri fayatamarragha 'alaihi. Yaqulu wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabri. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan hilang dunia ini sampai ada seseorang yang lewat pada sebuah kuburan, kemudian dia mundar-mandir di atas kuburan itu. Alaihi bahasanya, mundar-mandir di atas kuburan. Wa yaqulu dan mengatakan ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr. Artinya kami juga bakal jadi rusak di tempat ini sebagai kuburan. Jadi kalau sudah kuburan itu tidak dihargai lagi untuk diinjak-injak, ya, sambil mengatakan ya kita juga bakal jadi begini, ya, kita bakal ada jadi tempatnya di sini. Simpelnya ini, yang dipahaminya ini, kuburan itu tidak dijadikan pelajaran bahwa dirinya bakal mati. Kalaupun dijadikan pelajaran, cuma batas matinya doang. Tapi setelah mati kehidupannya dia tidak yakin. Kemana sekarang? Ajaklah orang rame-rame ke kuburan. Nggak yakin kalau kuburan yang didudukinya itu menyiksa orang di dalamnya. Ini enak duduk di atas kuburan sambil ngerokok, ya, bahkan ada yang sambil kencing, karena dia nggak yakin kehidupan di kubur tuh nggak yakin ya. Padahal yang diduduk itu waknya sendiri, mamangnya sendiri. Dan paling miris lagi di beberapa tempat di kuburan itu tempat zina. Tempat berzina di kuburan itu. Sengaja bawa ceweknya di atas kuburan, tapi katanya ada yang berzina di atas kuburan. Subhanallah. Bagaimana kalau kuburannya ini kuburan orang kafir? Banyak lagi itu di Jakarta nih ya. Banyak orang kuburan kafir itu. Kuburan Cina dijadikan tempat tinggal nih. Rasulullah kan datang ke kuburan
orang kafir yang sudah mati itu, Abu Jahal. Dikatakannya kata Rasulullah, apa itu? Coba kalau salah dikoreksi ya. Hal wajadtum ya ma wa'ada rabbuka. Apakah kamu telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu? Tuhannya kan berhala. Kamu sudah dapat enggak apa yang didapat? Sedangkan Rasulullah bilang, saya sudah mendapatkannya, janji kemenangan. Setelah perang apa itu? Perang Badar ya. Setelah perang Badar. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bukankah dia sudah mati? Kata Rasulullah, orang yang sudah mati pendengarannya lebih tajam daripada pendengaran kamu sendiri. Menandakan di sini ada kehidupan. Gitu. Jadi hati-hatilah, kasih tahu anak cucu kita, mantu kita, kalau nganter mayat jangan duduk di kuburan. Nah sekarang yang lebih seru lagi itu buat jalan tol. Buat jalan tol, kemudian jalan tolnya itu nyerang kuburan. Yang mana bagusnya tuh? Ri, bagusnya gimana? Kuburan yang bakal jadi jalan itu. Mestinya pindah, betul. Minta dengan yang biayanya dari yang itu, mintalah. Dan pemerintah mesti menganggarkan pemindahan kuburan itu. Kecuali kalau sudah nggak ada lagi. Tempat lain ini maksudnya. Insyaallah. Ya, hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Kemudian hadis berikutnya, wa minha la taqumu sa'atu hatta yatafasada annasu hatta yatasafada annasu tasafudal bahaim fit turuq. Masyaallah. Hadis riwayat Tabrani dari Ibni Umar, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah namanya, radhiyallahu anhu. Bahwa kiamat itu tidak akan terjadi sampai perzinahan itu seperti perzinahan binatang di pinggir-pinggir jalan. Allah ya. Insyaallah tuh. Dan perzinahan itu tidak ada yang peduli. Sudah dianggap lumrah, biasa. Fayakunu khiyaruhum yauma idzin may yaqulu law waraina wara'a hadzal haid. Orang-orang yang paling baik pada saat itu hanya bisa mengatakan, kalau kami lihat apa tuh, sebaiknya kamu tuh pakai tutup-tutup lah gitu. Nah gitu. Artinya betul-betul lumrah. Bebas sebebas. Dan ini sudah mengarah ke arah kebebasan itu. Sudah mengarah ke arah kebebasan. Yang paling sedih lagi itu sekarang berzina dilakoni oleh istri orang ya, sama orang lain. Gitu. Bahkan ada lagi yang menarik itu, bukan menarik ya, apa yang miris ya. Istri dibolehkan berzina sama orang lain asal bayar.
Saya dapat cerita nggak tahu benar apa tidak. Di satu tempat di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini, Jawa Tengah bagian timur. Kita nggak usah sebut daerahnya. Di sana itu ada khusus tempat desa, tempat berhibur. Konon, nauzubillah ya, apa betul apa enggak. Ini yang cerita teman saya. Asal dapat duit aja tuh Pak Haji, istrinya boleh berzina dan suaminya yang tunggu jadi tempat parkir. Tunggu kendaraan yang sedang berzina sama istrinya. Biayanya cuma 100.000. Sedangkan anaknya 500.000. Sampai begitu yang terjadi. Ini saya dapat cerita ini di Pekalongan. Terjadi. Maksudnya yang terjadi bukan di Pekalongan, di tempat lain. Ceritanya itu diperoleh di Pekalongan. Ini kan mengerikan sekali ya. Jadi sekarang tuh untuk secara umum belum mungkin ya. Tapi untuk secara kelompok berzina itu bebas sudah. Secara kelompok. Satu bus bawa pasangannya masing-masing, lalu masuk ke sebuah villa. Di villa itulah melakukan bebas berzina. Siapa suka dengan siapapun. Dan yang paling mirisnya itu ada yang suami istri juga. Konon apa istilahnya, tukar kunci apa ya. Ada orang yang mendalilkan, apakah di dunia Arab nggak ada perzinahan seperti itu? Mungkin ada, tapi masih tertutup. Ya, masih tertutup mungkin. Dan di luar kontrol pemerintah. Nggak terjangkau oleh pemerintahan. Bukan dibiarkan oleh penegak hukum. Nah, kalau sudah dibiarkan, nah itu tanda kiamat. Saya, tapi ini bukan berzina, minum. Bersama istri, nginep di sebuah hotel di Malaysia. Kemudian ada perlu saya turun ke bawah beli, pakai baju koko, sarung, pakai kopiah putih. Di bawah itu ada anak muda beberapa orang. Begitu saya turun kok kabur gitu, lari gitu. Saya nggak ngerti kenapa lari gitu. Rupanya kami yang memakai pakaian seperti itu tadi dianggap ulama di sana. Ulama di sana punya kewenangan ya untuk melakukan pencegahan di sana. Kalau di sini kan enggak. Ulama cegah-cegah kemungkaran, tangkap di sini. Karena memang enggak ada kewenangan itu. Ustaz Hasani, ada orang berbuat di sini mungkar, lalu Ustaz Hasani macam-macam. Melarang mereka, mencegah mereka, resiko dewe, karena bukan kewenangan Ustaz. Gitu. Makanya ya di dusun-dusun tuh ada musik-musik segala macam, apalagi dekat kebun-kebun sawit tuh. Ya. Bisa jadi itu sampai masuk di kebun tuh. Yang bermusik mah bermusik. Yang lagi asik mah asik. Gitu.
Cuma masih lumayan, masih agak menjauh. Tapi satu saat nanti akan disitulah dia berbuat. Jadi tontonan. Nah, itulah sekarang nih kalau untuk umum masih belum terjadi, tapi kalau untuk kelompok itu terjadi. Nah, tapi kami juga dapat cerita-cerita baik. Ya, ada 6 pasangan suami istri. Ya itu tadi, bebas, tukar siapa saja. Insya Allah ya. Itulah kajian kita nih, dikit sajalah. Tentang tanda-tanda kiamat. Lah terjadi belum ini kira-kira Bek nih? Bek. Nah, sudah ya. Mengarah ke arah situ. Insyaallah. Ya Allah. Udah, tanda-tanda kiamat sekarang ini sudah makin nampak. Yang paling mengerikan itu yaitu tadi, orang itu sebenarnya bukan orang yang dibutuhkan oleh negara, tapi dia mengusahakan dirinya untuk jadi pimpinan negara. Dan omongan-omongannya selalu diakui oleh masyarakat. Padahal omongannya itu tidak juga menguntungkan untuk negara. Itu salah satu tanda kiamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ija'alna min ibadika salihin wa wafiqana li ta'atika wa tibai rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina wa ja'alna min hukama'il muzawwadin bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Soalnya ini